Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ya Sob ya, bersama kalian semua. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Di pagi hari ini suasananya cukup sejuk ya Sob, karena semalam itu hujan deras sekali. Paginya alhamdulillah cerah, adem dan sejuk karena melewati jalan jalan kecil sih, bukan jalan raya. Jadi ini masih asli. Semoga ini sedikit backlight mungkin ya, semoga terlihat dan sekaligus mengetes apakah kamera ini bisa mempick up atau mengambil ini muka saya dengan jelas maksudnya ya. Kita akan menuju ke tempat salah satu pelaku usaha UMKM ya Sob. Nah, dengan produknya yang cukup bagus, nanti kita coba ulik lagi ceritanya seperti apa. Kita langsung ketemu dengan ownernya ya Sob. Semoga sudah ready ya, karena ini pagi jam berapa ini? Jam 6.20. Tadi juga berangkat dari rumah itu jam setengah 6. Perjalanannya juga cukup lumayan, kurang lebih 1 jaman ya Sob, dengan jarak ya hampir sama seperti kemarin, karena estimasinya 1 jam perjalanan. Baik teman-teman, yuk kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke tempat pelaku usaha UMKM-nya. Let's go. Baik teman-teman, ini hampir sampai di tempatnya pelaku usaha ya, pelaku usaha UMKM, dan mungkin sedikit lagi nanti kita belok kanan, belok kiri maksudnya, dan sampai ya. Oke, ini sebelum jembatan belok kiri terus sampai ya. Yuk guys. Alright. Jalannya ada yang rusak-rusak dan sudah sampai kita. Loh, ada yang punten mamang, jangan sentuh aku, banyak gawe. Sudah sampai Sob. Assalamualaikum. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan sekarang saya berada di kediaman seorang ibu pelaku UMKM ya, pelaku usaha UMKM dengan produknya yang khas yaitu telur asin. Ya mungkin sedikit perkenalan dulu sama ibu, monggo silakan ibu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu ya. Waalaikumsalam. Hai warga Demak. Halo. Semoga yang melihat konten ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan umur panjang. Amin. Dan kesejahteraan. Oke? Perkenalkan, nama saya Bu Siti Sofia, bisa dipanggil Ibu Sofi. Untuk alamat saya di Desa Gedangalas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, di Provinsi Jawa Tengah. Untuk produk saya itu telur asin, namanya telur asin kulinane. Kenapa dinamakan telur asin kulinane? Karena diartikan sebagai pencermin
mencerminkan keaslian dan kelezatan produk kuliner yang berasal dari Demak, Jawa Tengah. Baik teman-teman, mungkin akan sedikit kita lihat ke ruang produksinya beliau. Kita langsung Oke, ayo ikuti kita ya. Mungkin sedikit cerita kenapa mencetuskan produk ini, Bu. Mungkin sedikit sejarahnya atau kilas baliknya lah. Iya, awalnya itu saya kan dulu sebelum menikah itu saya kerja di Semarang di perusahaan mebel gitu. Perusahaan mebel, terus saya di sana kan menjadi karyawan. Saya itu kan lama kelamaan kalau menjadi karyawan itu kan menjadi staf karyawan gitu kan jenuh ya. Kita duduk terus gitu, terus kita berkecimpung dengan data terus gitu. Kita juga diperkerjakan karena kita memang kan karyawan. Jadi saya itu lama kelamaan jenuh ya. Terus akhirnya saya punya ide gagasan. Ide gagasan saya itu saya mengembangkan diri. Kebetulan saya itu punya lahan kosong, gitu Kak. Lahan kosong di rumah, di desa toh, kan saya dulu kan di Semarang, di kota. Setelah itu saya pulang, saya juga sudah punya modal dari sebuah perusahaan tadi. Terus akhirnya saya pulang ke desa saya, ke tempat asal tinggal saya itu loh. Saya pulang ke desa saya Gedangalas. Terus saya memanfaatkan pekarangan saya itu, saya membuat kandang, jadi saya peternak bebek. Berarti kandangnya ini berada di mana, Ibu? Ada di sebelah rumah, karena kan kebetulan memang pekarangan saya itu luas yang sebelah rumahnya. Berarti ini nanti kita mungkin nyoba mampir di kandangnya ya Sob ya. Cuman ini di belakang sudah ada ini. Jadi ini telur mentah. Iya, ini mentahannya. Ini mentahnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Kita lihat ya Sob ya. Ini telur bebek mentah segar ini. Kayak akan omega 3 ini. Ya, banyak sekali Sob. Kita lihat kandang dulu atau langsung tempat produksi? Mungkin ke kandang dulu deh ya. Oh iya, oke siap. Yuk. Sob, kita ke kandang dulu Sob ya. Oke, ikuti kita ya. Kita ke kandang dulu Sob ya. Seperti apa ternaknya? Ya, peternakannya. Ya. Dulu banyak banget Kak di sini peternakan saya, lahan-lahan kosong gitu. Ini yang lahan kosongnya Bu ya? Iya, sampai sana jauh. Oh, ke sini. Ya, oke. Kita ke sini. Kita lihat sobat-sobat ya. Nih. Ya. Ini pintunya. Tempatnya sederhana sih. Jauh dari kata mewah ya. Soalnya ini di kampung. Nah, itu Sob, ada berapa ekor, Bu? Ini 100 ekor, iya. Bisa nambah atau kalau bisa. Nambah itu dari mana? Dulu saya 300 seperti itu. Sekarang 100 kan mengurangi kapasitas itu ternak. Karena kebetulan juga sekarang itu kan saya memang telur aslinya alhamdulillah sudah banyak yang konsumen yang itu ya yang minta. Jadi banyak, udah hanya ratusan, sekarang itu sudah partai ribuan seperti itu. Jadi saya juga kerjasama dengan peternak-peternak gitu. Jadi saya punya kolaborasi dengan yang punya ternak-ternak itu, tukang pangon gitu. Flashback ya, yang tadi saya itu jadi karyawan di perusahaan, terus alhamdulillah saya mengantongi modal, dan jadi modal itu saya pergunakan untuk membuat kandang, terus juga beli bibit bebek yang masih kecil, atau bisa disebut meri lah seperti itu. Meri yang berusia baru 1 minggu. Jadi 300 ekor dulunya. Awalnya seperti itu. Jadi awalnya itu malah pembesaran. Mulai dari meri terus 300 ekor tadi nanti dibesarkan sampai 6 bulan itu baru bisa bertelur. Jadi mulai dari anak bebek itu tadi sampai menjadi bebek petelur.
di situ. Oh seperti gitu, itu. baik-baik. Kalau modalnya itu kurang lebihnya sekitar 7-8 jutaan lah seperti itu. Itu untuk bebek aja atau Itu mungkin sudah ada sama yang lain? kandang, sama bebek, sama pakannya juga sudah gitu. Karena memang kan itu bebek yang masih kecil, bebek meri itu tadi yang harganya itu dulu di 2015 dulu itu masih sekitar harga 6.000 satu ekornya. Satu ekor meri itu 6 sampai 7.000. Iya. Nah, walaupun sederhana tapi cukup membuat penghasilan yang lumayan. Iya. Jadi dari apa namanya? Hobi yang menghasilkan cuan. Saya pengen menjadi pelaku usaha walaupun UMKM, usaha kecil gitu udah apa-apa. Nantinya kalau kita selalu konsisten dan komitmen itu nanti insya Allah kita akan menuai hasilnya. Dan juga saya kan kebetulan juga punya jiwa entrepreneurship lah. Jadi kenapa tidak kalau saya mengembangkan diri gitu, kebetulan juga punya lahan kosong, dimanfaatkan buat ternak. Dulu pernah ternak ayam juga, tapi yang menurut saya prospek memang itu ternak bebek petelur. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke tempat selanjutnya Sob ya. Sebelumnya Kita ke tempat produksi ya. Ya, yuk. Iya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat produksinya telur asin Ibu Sofi ya Sob ya. Nah, nanti kita ikuti alur prosesnya bagaimana, mungkin sambil ngobrol-ngobrol ya. Bisa dijelaskan sedikit-sedikit apa saja bahan-bahannya, kemudian harus diapain. Yuk, mari. Oke, ikutin ya. Oh ya ini dulu, jangan lupa kita lakukan standar SOP sesuai SOP ya. Kita kalau mau produksi membuat telur asin kita harus pakai ini dulu. Apa ini teman-teman? Ya sarung tangan ya, sarung tangan latek gitu ya, sarung tangan karet lah. Kenapa sarung tangan karet? Karena kalau sarung tangan yang biasa yang kayak putih itu toh itu nanti malah itu apa gak mudah lepas. Yang putih itu toh nanti mudah lepas. Kalau ini kan enggak. Ya ini kayak kita mau operasi gitu toh. Oh no. Operasi telur. Nani? Operasi telur asin. Oke, ini ya. Ini kan sesuai standar operasi. Jangan lupa juga kita ini pakai ini celemek ya. Ya. Nah, ini pakai celemek. Terus kita lihat ini telurnya. Di sini ini telurnya sudah saya cuci semua ini. Nah, ini telurnya sudah saya cuci semua. Nanti kita proses ke sana untuk proses apa namanya perendaman telur asin. Sebelum direndam ini kan juga ada ini apa namanya tumbukan batu bata. Saya menggunakan ini tumbukan batu bata ini. Ini seperti ini. Seperti ini tumbukan batu batanya ya. Oke, lembut ya. gitu. Ini kita nggak nembuk sendiri, beli ada ini. Nah, belinya satu karung. Oh, gitu. karung. Berarti kiloan deh. Langsung satu karung. Langsung satu karung itu 50.000. Seperti itu. Ini juga ada apa namanya? Abu gosok. Ya, abu gosok ini seperti ini. Hitam. Ya, hitam lembut ya. Sekali ini. Kayak saya. Hitam lembut sih. Seperti Kakak. Iya, hitam manis berarti ya, Kak. Juga sama garam krosok. Garam krosok. Ada garam krosoknya. Ini garam krosoknya ini. Harus garam krosok Bu ya? Iya, enggak juga sih. Kalau mau garam ini berzodium juga ada. Ini enggak ngaruh di rasa enggak atau tekstur atau kualitas? Enggak ngaruh. Kalau garam itu enggak ngaruh. Enggak ngaruh di rasa atau teksturnya. Hanya pembedanya itu sesuai jumlah takarannya. Okay. Kalau terkait rasa ya, kita berbicara terkait rasa. Kalau kita berbicara terkait rasa itu apa namanya? Sesuai takarannya. Kalau kita mau membuat telur asin yang asin banget, berarti takaran garam kita harus diperbanyak lagi. Misalkan 1 kilo itu ditingkatkan lebih lagi menjadi setengah kilonya. Jadi 1,5 kilo gitu. 1,5 kilo takaran. Terus kita lanjut produksi saja ya. Tadi kan bahan-bahan bakunya sudah saya kasih tahu, spill terkait telurnya ini ya. Ini telur bebek segar ini. Kayak omega 3. Dicucinya berapa lama nih Bu? Kalau pencucian itu saya rendam
itu sekitar 10 sampai 15 menit saja. Jadi membuang apa tadi kotoran-kotorannya tadi. Oke, baik. Itu nanti kita gosok sama apa namanya? Sama itu gosokan itu tadi gosokan untuk cuci piring itu toh. Itu kan Bersih ya sob ya. harus bersih. nih, teman-teman. Ya. Harus bersih. Terus kita ke sana ke ini tempat kita ini adonannya tadi ini. Ya. Ini adonannya tadi seperti ini. Nah, ini. Itu apa Bu? Oh itu Ini apa? tadi adonan itu yang terbuat dari apa namanya tadi? Tumbukan batu bata tadi toh yang halus tadi kuning, terus sama ada apa? Ada itu tadi abu gosok, terus ada juga garam. 3 macam saja, simple, nggak usah rumit-rumit. Nah, kita buat adonan seperti ini. Seperti kita membuat adonan coklat lumer gitu. Nah, seperti adonan coklat lumer. Kita pakai ini, soletnya ini, alatnya. Kita aduk-aduk terus seperti ini. Nah, sampai ini menjadi seperti pasta gitu loh. Kalau ibu-ibu yang apa namanya membuat roti pasta itu seperti ini. Nah, terus setelah itu nanti kalau bisa jadi seperti ini caranya, ini telur ini, telur mentah ini kita masukkan ke dalam adonan tadi. Nah, kita masukkan ke dalam adonan tadi jadi seperti ini. Nah, supaya lihat. Dilihat ya seperti ini. Nah, kita masukkan ke sini. Lagi kita ambil. Kita ambil lagi. Seperti ini. Ya. Semuanya sampai ke balur semua ini nanti. Ini kalau udah kering kan akan nempel sendiri. Kalau kena suhu ruang dibiarkan dia kan akan seperti ini. Nah, akan seperti ini dia. Oh keras gitu, mengeras gitu ya? Mengeras gitu. Tapi nanti untuk pencuciannya juga mudah kok. Tinggal dicuci aja gitu. Kalau kena air itu udah pada rontok semua ininya. Oke. Itu udah langsung bersih. Contohnya seperti itu kita lakukan lagi seperti ini lagi. Itu kita celup-celup aja. Kadang ada sistem yang model di kepal-kepal gitu. Itu menurut saya kelamaan. Jadi saya juga sering kali apa namanya mengembangkan ide gagasan saya untuk bagaimana supaya kita itu produksi banyak ribuan, nanti bahkan puluhan ribu itu dengan sistem yang cepat tapi sesuai dengan resep. Makanya kita harus perlu formulasi terus kita kembangkan, kita terus belajar. Harus lebih utama menjaga kualitas. Kita harus konsisten, mengembangkan diri juga perlu, apalagi untuk produknya perlu dikembangkan terus. Jangan selalu merasa puas. Gimana? Pernah ngalamin ini enggak kayak benyek atau apa gitu? Oh, telurnya gitu. Iya pernah, karena kan di awal saya itu untuk apa namanya, untuk perendamannya itu kurang lama. Jadi baru beberapa hari, baru 4 harian gitu. Jadi dia itu belum begitu mangsir gitu. Saya mau coba lihatlah, inilah ya. Oh iya. Mau itu? Pakai ini, enggak pakai ini ya? Enggak pakai sarung tangan. Ya seperti itu. Ya. Ini yang hasil yang sudah dilabur pakai dibalur apa dilabur lah pokoknya itulah ya. Ini yang hasilnya sudah di itu apa namanya? Dibalur dengan adonan tadi. Adonan coklat. Maksudnya adonan. Iya Kak, maksudnya adonan itu apa namanya? Adonan antara apa namanya tadi tumbukan bata, abu gosok sama garam tadi. Takarannya ada takarannya ada? Ada. Takarannya ada. Berapa banding berapa? Ya kalau apa namanya garamnya itu 1 kilo, ini tumbukan batanya itu 2 kilo. Terus abu gosoknya itu 1 kilo. Jadi 1:2 banding 1. Ini tuh beberapa kali bisa. Iya, ini beberapa kali bisa. Asalkan telur perendaman di saat perendaman telur ini tadi enggak mengalami kerusakan telur. Kadang kan juga ada yang telur pecah di adonan gitu ada. Untuk menanggulanginya supaya kita bisa mempergunakan lagi itu mudah saja. Kita memasak air panas yang benar-benar mendidih,
langsung kita larutkan ke sini, dicampurkan di adonan ini. Jadi itu nanti akan membunuh bakteri. Kenapa seperti itu? Karena kan yang tadi pecahan telur tadi itu kan bisa menimbulkan bakteri. Setelah itu nanti airnya dibuang. Itu akan menghasilkan adonan yang baru lagi. Tapi perlu kita tambahi garam lagi karena tadi kan juga sudah larut dengan air tadi. Ya, baik. Seperti itu. Udah kita bikin kayak adonan ini aja, ini kayak ini tadi. Kayak kita membuat coklat gini ya. Kayak itu coklat pasta. Kita gini-giniin aja udah. Saya kasih tahu ini terkhusus pada ibu-ibu yang senang skincarean tapi nggak pengen kotor-kotoran. Ya udah kita pakai sarung tangan aja ini. Itu juga sesuai SOP ya kan. Betul, menjaga kebersihan ya teman-teman ya. Kalau kita udah lepas ini juga nggak akan kotor, masih aman skincare-nya. Nah, kayak gini nih kotor nih. Nah ini kalau nggak pakai kayak gini kotor terus. Iya. Cuci terus boros air. Iya. Kemana lagi Kak kita? Ada lagi pembakaran atau apa proses apa? Oh itu ya pemanggangan. Pemanggangan ya pemanggangan. Tapi saya ini ya lepas dulu untuk ini boleh, sarung siap. tangan yang ini. Aman. Karena kita nanti mau pakai sarung tangan yang lain. Kalau manggang. Oh gitu. Oh iya ya. Iya. Oke teman-teman, setelah melalui alur proses dari awal sampai tadi perendaman atau apa pelaburan tadi, kemudian setelah itu pelumuran tadi ya. Setelah itu kan kita masak Kak. Oke, ya masak. kita masak toh, kita masak di masak sini, gitu. bagiannya sob. Ya kita masak sini di kompor gitu. Setelah matang jadilah seperti ini. Alright, mana? Setelah Ambil kita satu tuh, masak, kita angkat terus kita taruh di sini Kak. Ini Nah, banyak Kak. ini. Oke. Ini namanya kalau bahasa Jawanya tampir. Oh, Tampir. tempatnya wadahnya. Wadahnya Ya, itu tampir. Kenapa Baik. ditaruh di tampir, nggak di nampan gitu? Karena kalau di tampir ini kan bahannya dari bambu Kak. Untuk kadar airnya nanti semakin meniris lagi, semakin menyusut. Untuk lebih tahan lama, untuk awetnya berapa lama gitu, bisa 1 bulan itu tadi. Kita masukkan telurnya ini. Oh iya, kita sudah pakai sarung tangan yang lain Kak. Tapi kan pakai sarung tangan karet ini sekarang pakai sarung tangan ya khusus kita mau produksi di ini pengering. Ini enggak apa ini Kak. Enggak hanya pengering telur. Ini pengering apa namanya? Buah apel. Oh, gitu. Pengering sayur, bisa. Pengering jeruk, pepaya bisa ini buat pengering. Kenapa telur ini nanti dimasukkan di pengering ini? Biar kadar airnya itu semakin berkurang, semakin hilang. Oh gitu ya, baik. Biar telur ini nanti bisa awet ketahanannya sampai 1 bulan. Kalau dia cepat basi itu biasanya itu kadar air itu masih menyisa di dalam telur. Oh, jadi nanti kalau kita masukkan di pengering sini, di alat pengering ini satu-satu ini kita buka gini Kak. Gini nanti kita masukkan satu-satu. Mas. Ini satu-satu pelan-pelan. Di 35 yang paling rendah aja. Karena kita hanya meniriskan kadar air telur asin tadi. Ya, kita tutup dulu. Ini misalkan segini ya. Ini tadi udah. Ini bisa full kan? Iya full, banyak bisa sapnya. Banyak ini Kak, sapnya itu 8. Ada banyak. Kalau yang sayuran buah-buahan itu kan sapnya harus semakin tipis lagi. Kalau ini karena ini telur kan sapnya mungkin kita kasih 3 atau 4 aja sudah cukup. Kira-kira timernya berapa lama? Timernya. Nah, kalau suhunya tadi kan temperaturnya ini sekitar ini tadi apa namanya 35. Kalau temperaturnya kita timer aja. Paling sekitar apa namanya 20 menit itu, 15-20 menit udah. Coba kita lihat ini telurnya. Ya? Oh iya telurnya kita lihat dulu. Ya sob ya. Nah ini hasil jadi belum jadi sih. Kurang dikeringkan aja sih sob. Hanya kurang mengeringkan saja. Keunggulan telurnya Ibu Sofi dengan produk telur asin yang lain itu apanya? Dilihat dari sisi apanya? Mungkin kemasan atau kualitas rasa atau tekstur atau kelembutan ketika dimakan. Oh ya. Kalau bedanya telur asin kulinane dengan telur asin yang lain itu ya Kak. Itu bedanya itu
kalau telur asin kulinane itu lebih glowing. Kalau yang punya glowing nggak ini? Kalau yang punya nggak usah glowing-glowing, yang penting telur asinnya glowing. Terus kemudian telur asin kulinane ini selain menggunakan apa namanya tadi pengering tadi untuk meneriskan kadar air, juga ini dia mangsir asinnya itu pas, dalam arti asinnya itu nggak terlalu asin. Jadi aman sekali untuk yang bukan apa misalkan punya riwayat hipertensi itu loh Kak. Nah, itu aman sekali. Aman Nggak ya. apa-apa makan ini. Ya nggak hanya yang kena hipertensi ya Kak. Yang nggak kena hipertensi pun kita makanya yang penting jangan terlalu kebanyakan, berlebihan. Yang gitu. berlebihan Tidak baik. Seperti itu Pak. Terus juga selain itu kelebihannya pelayanan kami itu apa namanya selalu 8 kali 24 jam bisa dikatakan seperti itu Kak. Nah, yang satu hari buat siapa? Oh, tetap sama ini telur asin kulinane ini karena ini kan memang lezat. Nah ini untuk pemasaran ya itu dari lokal atau sudah kemana aja gitu? Oh, kalau pemasaran kebetulan telur asin kulinane juga sudah ada di Instagram, sosmed ya. di sosial media itu di Instagram, di Facebook, di TikTok Shop, juga yang tidak kalah pentingnya di UMKM itu juga kita bikin. Kita membuat komunitas apa namanya Shopee di komunitas UMKM. Kita bikin Shopee-nya itu di komunitas UMKM aja karena kita harus berkolaborasi, memang apapun itu harus kolaborasi biar lebih UMKM iya, gitu antar ya. UMKM harus berkolaborasi biar lebih up lagi gitu, biar cepet up-nya lah seperti itu. Gitu. Produksi skala besar itu ada yang bantu atau dikerjakan sendiri? Oh ya tetap kita ada yang bantu. Gitu. Kalau yang megang ini nanti saya, suami, anak saya. Jadi bisa memberdayakan ya nggak memberdayakan ini lebih tepatnya kita bisa berkolaborasi dan belajar bareng-bareng Ya, gitu toh Pak. Seperti itu. Kerjasama ya. Sambil mencari nanti karyawan yang sudah yang bisa kompeten di bidang ini. Soalnya ini kan telur itu kan kalau kita apa nih terlena sedikit kan bisa itu ambiar, bisa pecah, bisa rentan pecah toh Kak ini, rentan retak gitu toh. Untuk sekarang ini kita kirim langsung ownernya yang kirim karena masih langsung ya Sob ya, jadi langsung ketemu sama ownernya, iya, langsung bisa order, delivery langsung. Iya. Selamat utuh ya, tidak ada yang karena kita kan juga rusak. sudah menggunakan packaging yang safety gitu, yang aman. Betul ya, betul itu yang perlu diperhatikan Sob ya, packaging itu perlu diperhatikan karena kan ya kalau pengiriman luar kota atau luar daerah itu apalagi memakai jasa kurir itu mungkin rentan dengan rusaknya produk. Jadi perlu diperhatikan sekali packaging yang digunakan. Komplain dari konsumen ada mungkin? Pernah dapat komplainan ini rasanya kok beda, keras? Pernah dapat komplainan. Kalau komplainan itu enggak yang tadi dibilang kayak keras itu enggak, alhamdulillah. Komplainannya itu dominan, Bu, ini sudah mangsir sih Bu, tapi kok kurang asin ya. Jadi untuk komplainan tingkat keasinan tadi saja. Kalau telurnya gitu kualitasnya atau apa sudah oke semua. Karena kan kalau kita sendiri mau bertanya, kita mau bertanya ke konsumen yang satu, rasanya ini kurang asin. Terus ke konsumen kedua, bagaimana Bu? Terlalu asin kalau menurut saya. Ada juga yang gini, rasanya lebih asin lagi, paling asin gitu. Kalau kita berbicara rasa itu, kita produk kita konsultasikan ke nggak hanya 10 Kak, 50 konsumen itu nggak akan kelar. Karena kita punya produk itu harus punya pembeda. Pembeda dalam arti kalau produk saya itu mangsir tapi asinnya itu pas, asinnya nggak terlalu asin, ya sudah produk kita itu memang seperti itu keunikannya, kelebihannya seperti itu. Mau dibuat digado gitu toh dimakan nggak pakai nasi yo bisa, mau dipakai nasi juga boleh gitu. Udah kita harus punya komitmen, alias punya konsisten dan komitmen di kualitas rasa. Betul. Sama standar seperti itu aja. Walaupun kita dikomplain banyak puluhan ribuan konsumen, ya kalau berbicara rasa nggak akan kelar nanti. Nah, ini berapa tahun sih Bu? Ini 2023. Ya, walaupun pemula tapi cukup berkembang dengan produknya yang mengedepankan kualitas ya, dan pelayanan yang maksimal. Rasa pertama kali itu menentukan repeat order atau tidak. Iya, rasanya itu tadi. Betul. Juga didukung dengan pelayanan yang baik.
Tadinya kan saya memang punya ternak sendiri, terus semakin besar ribuan, hampir puluhan ribu gitu kan, tidak mungkin kita bisa ternak sendiri yang berkebetulan. Saya juga notabene nggak hanya berusaha telur asin saja, juga sekarang sudah merambah di kuliner, di Oke, apa itu? peternakan gitu. Oh gitu. Merambah ke pembuatan ini, saya mau berkecimpung konsisten membuat bakpao juga. Jadi saya ingin terus berkembang dan belajar berinovasi membuat bakpao yang nantinya akan punya beraneka rasa. Bisa di-spill sedikit apa nanti bocorannya bakpaonya atau di segmen selanjutnya aja Sob? Oh iya, lebih baik segmen selanjutnya aja karena ini ownernya juga masih berproses. Oh gitu. Nanti kalau Ya, sudah betul. di packagingnya sudah mulai siap, itu pasti kita sharing-sharing lagi. Sharing-sharing gitu. di season berikutnya. Saya itu ada peternak gitu toh, itu ngasih telur saya itu bilangnya itu malah saya itu sudah ngasih penyertaan modal dia. Telurnya juga belum dikirim, saya kasih uang 4 juta gitu. Itu telur yang dikasih itu ternyata telur sudah lama. Telur kalau sudah 1 minggu 10 hari itu, hampir 2 minggu dikasihkan ke saya. Terus sudah saya center itu kan telurnya hasilnya beberapa ada yang busuk-busuk gitu tuh. Jadi saya terkena apa tadi itu? Apa ya Kak namanya? Ya, Kayak gitu. ya bisa dikatakan penipuan tapi tidak di sisi materi bukan, iya. tapi perjalanan Di sistem dagangnya itu, ya berarti penipuan di sistem dagang, hanya itu saja. Terus akhirnya saya dijeli lagi untuk mengambil kualitas telurnya atau gitu, memastikan kualitas telur yang masih fresh gitu. Ya, teman-teman, di ruang produksi sudah kita lihat tadi ya. Kita ke sana? Ya, ayo ke ruang packing. Oke, ya. siap. Kita lihat packingnya seperti apa. Oke. Biar teman-teman bisa mendapatkan referensi atau ide untuk membuat packaging yang bagus, yang aman tentunya ya. Oke, siap. Yuk. Baik teman-teman, tadi kita sudah melihat proses produksi atau alurnya. Sekarang di penghujung sesi yaitu motivasi atau mungkin sejarah. Sejarah telur asin itu sendiri bisa diceritakan sedikit dari Ibu Sohi dari mana gitu? Oh iya. Baik teman-teman, sejarah telur asin gitu ya Kak. Kalau sudah saya telusuri di web-web gitu toh, telur asin itu berasal dari Cina, Tiongkok itu pertama kali pencetus telur asin memang di situ. Oh gitu. Dari orang Yunani, orang Tionghoa itu tadi. Ini dulu itu ya hampir berarti ya ide gagasan saya hampir sama dengan orang Yunani Tionghoa tadi ya. Tadi kan saya kan pemanfaatan pekarangan, telur bebek mentah segar itu saya kasih, saya selaku supplier ngasih ke konsumen martabak, penjual martabak. Terus karena memang telur ini toh Kak, telur ini kan kalau kita lihat gitu kan bukan bikinan dari pabrik. Misalkan mochi, bakpao itu kan ukurannya sama toh Kak. Bisa sama toh karena itu buatan dari pabrik. Kalau telur kan memang kodaruwo sudah dari sananya, karena ini memang bukan terlahir ya, telur. Dia kan telur langsung dari bebeknya. Jadi diameter telur itu tidak ada yang sama, tetap ada yang besar-besar, tetap juga ada yang sedang-sedang ukurannya. Nah, itu tadi kenapa saya bisa mencetuskan membuat telur asin, karena itu tadi dari ukuran telur diameternya tadi yang tidak sama. Jadi yang ukuran besar saya tetap kasihkan ke konsumen martabak, yang ukuran sedang cenderung kecil saya buat menjadi telur asin. Biar semua itu guna semua, multifungsi juga. Dan juga misalkan saya itu nyuci telur asin itu, telur asinnya ada yang retak gitu ya Kak. Nah, tetap saya kasihkan itu sama yang membuat kerupuk. Kan kebetulan teman saya juga ada yang bikin kerupuk telur asin. Jadi lagi. Sebisa mungkin semua itu bisa menjadi cuan. Ya, artinya zero waste ya, maksudnya tidak ada yang terbuang cuma-cuma gitu. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Dan cangkangnya ini sebenarnya ini bisa loh Kak dimanfaatkan. Kebetulan saya juga ngajar di PAUD gitu. Ini juga bisa jadi figura Kak. Ini cangkang telur asin saya pernah saya buat figura itu. Diapain itu? Itu nanti kita tempel satu persatu. Jadi cangkangnya nanti kita remuk. Gitu, remahan gitu. Terus nanti keping-kepingannya kita tempel di kardus-kardus. Jadi figuranya nanti terbuat dari ini cangkang telur asin. Jadi bagus nanti. Semua pokoknya nggak ada yang sia-sia gitu. Terus flashback yang tadi ya Kak ya, untuk diameter kenapa saya bisa bikin telur asin juga, karena itu tadi tidak terbuang sia-sia. Dan dari Yunani tadi, dari China tadi, dari orang Tionghoa tadi, yang dulunya itu telur itu kan memang tidak akan bertahan lebih dari 10 hari. Ketahanannya karena dia itu tidak bisa lama.
kenapa tertahan. Terus akhirnya orang Yunani itu mencetuskan ide dan gagasan untuk membuat telur yang dikasih garam. Awalnya seperti itu. Berarti sebelumnya tanpa garam. Sebelumnya itu tanpa garam, jadi telurnya itu mereka punya telur, setiap hari itu makan telur. Setiap hari harus makan telur. Mereka bingung karena telur ini nanti kalau setiap hari kita konsumsi terus kita juga akan bosan ya. Terus juga telur nanti akan akan menumpuk banyak gitu. Kan ya, terbuang sia-sia. Kalau ini nanti jika lebih dari 1 minggu kan tetap telur akan menjadi busuk kalau mentah. Terus akhirnya mencetuskan ide gagasan itu, mereka membuat ide itu membuat formulasi itu telur itu dikasih garam. Direndam dengan garam. Ya. Telur itu direndam dengan difermentasi, direndam dengan garam. Setelah itu telurnya dimasak. Setelah dimasak itu telurnya itu dibiarkan itu tahannya sampai berapa minggu, sampai berapa bulan. Nah, pencetusnya seperti itu. Ini kemasan saya juga tadi kan pakai, nah, kemasannya bentuknya seperti ini sob, di kardus. Kardus panjang, terus di dalamnya terisi telur-telur ini ya. Bisa dilihat. Gini ya, Kak? Betul. Di angkat aja gini. Oh, gini. Bisa. Nah, gini. Seperti ini. Saya juga membuat ini packaging yang isinya 6. Yang isinya 6 butir. Jadi kalau yang pengen nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu sedikit, itu pas nanti juga buat oleh-oleh juga boleh seperti itu. Jadi teman-teman yang minat atau doyan atau ingin membawakan oleh-oleh keluarga, langsung dikontak sama Ibu Sofi. Iya, boleh. Nanti diorder kapanpun bisa, dimanapun juga bisa. Kan kita punya komunitas gitu. Gitu ya. Apalagi punya komunitas. Tentunya kan saling kerjasama, saling kolaborasi. Iya, terutama kan memang harus kolaborasi apapun itu. Intinya kan untuk meningkatkan penjualan ya. Harapan Bu Sofi untuk teman-teman UKM atau motivasi untuk teman UKM agar bisa meningkatkan lagi semangatnya dalam berkarya, berproduksi, berinovasi. Harapan saya ke teman-teman, kita memang perlu adanya kolaborasi, itu memang penting. Satu itu apapun jenis usaha kita harus selalu kolaborasi. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita harus konsisten, komitmen. Yang paling penting kita harus fokus dengan tujuan kita, apa yang mau kita tuju. Kita itu selalu memberikan pelayanan terbaik, paling utama juga. Betul. Tidak hanya produknya yang bagus, package dari segi packaging atau mungkin dari kualitasnya, yang paling utama pelayanan. Terus menambah relasi. Betul. Itu paling utama. Kita harus banyak-banyak punya relasi. Jadi pada intinya teman-teman, dalam usaha itu ada 3K yang perlu kita perhatikan. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas ya, betul ya. Artinya kualitas dari segi produk, dapat memproduksi berapapun, dipikirkan bagaimana cara pengirimannya agar sampai ke konsumen dengan selamat. Dan kontinuitas artinya jangka panjang sob ya. Di produk ini pikirkan jangka panjangnya seperti apa. Mungkin ada inovasi-inovasi yang lain seperti itu. Ini saya terima kasih kepada Ibu Sofi yang bersedia terbuka. Semoga berkembang lagi ya, dan memiliki omset yang lebih tinggi lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.